Jika berbicara arti nomor punggung dalam sepak bola, maka pemain bernomor punggung 9 memiliki peranan yang cukup krusial. Dia mengemban tugas yang cukup berat, yaitu mencetak gol. Dan kembali ke tahun 90-an, saat itu terdapat satu nama yang sangat piawai sekali dalam memainkan posisi nomor 9. Nama pemain itu ialah Alan Shearer. Shearer will take this one. Yes! Jika ditanya seberapa piawai Alan Shearer memainkan peran nomor 9, jawabannya cukup singkat. Iya, sangat piawai. Dan berkat kepiawaiannya itu, membuat Setan Merah kesetanan untuk memboyongnya. Akan tetapi, 2 kali Sir Alex Ferguson berusaha mendatangkannya, 2 kali juga Fergie harus gigit jari. Lantas, apa yang membuat Shearer menolak dengan MU saat itu, yang bisa saja memberikannya hal yang tak didapatkannya di Newcastle? Dan bagaimanakah perjalanan karir seorang Alan Shearer? Dan inilah ceritanya. Same old Shearer, always scoring. Same old Shearer, always scoring. Kurang lebih seperti itulah chant yang dinyanyikan fans Newcastle United yang sangat mencintai dan menghormati Alan Shearer. Dan Shearer sendiri pun juga sangat mencintai Newcastle United karena ia adalah orang Newcastle. Ia lahir dan tumbuh di Newcastle. Alan Shearer lahir di Gosford, Newcastle pada 13 Agustus 1970 dari pasangan Alan Shearer Senior dan Annie. Di Newcastle, Shearer tumbuh seperti anak laki-laki sebaya pada umumnya, bermain sepak bola dan mengidolakan Newcastle United. Namun, ada sedikit pembeda antara Shearer dengan anak-anak lainnya. Di mata Shearer, sepak bola setingkat lebih tinggi dari pendidikan. Saya tak pernah tertarik pada pelajaran sekolah. Saya selalu tak sabar menunggu jam istirahat makan siang agar bisa bermain sepak bola. Dan saat guru-guru menjelaskan bahwa kesempatan saya untuk jadi pesepak bola itu kecil, saya selalu mengabaikannya. Di dalam hati, saya tahu bahwa saya terlahir untuk sepak bola. Dan apa yang diucapkannya pun memang terbukti. Alan Shearer terlahir untuk sepak bola. Dari kecil hingga remaja, Shearer selalu menghabiskan waktunya untuk sepak bola. Dan ia juga sempat bergabung dengan beberapa klub lokal. Hingga akhirnya, perlahan, mimpinya mulai menemui jalan usai dirinya diberikan kesempatan untuk trial di beberapa klub. 2 diantaranya adalah Southampton dan klub kesayangannya, Newcastle United. Mendapati kesempatan trial di Newcastle tentu membuat Shearer senang bukan kepalang, karena dirinya bisa saja mulai meraih mimpinya di klub kesayangannya itu. Akan tetapi, meski telah mendapatkan kesempatan trial di Newcastle, nyatanya Shearer malah memilih Southampton untuk mulai meraih mimpinya sebagai pesepak bola. Saat harus memutuskan, kepala saya mendominasi hati saya untuk menandatangani kontrak dengan Southampton. Tetapi insting saya mengatakan itu adalah pilihan yang tepat. Karena Southampton adalah klub yang lebih kecil dan saya ingin mengembangkan karir terlebih dahulu di sana. Hingga akhirnya, di tahun 1986, Alan Shearer menandatangani kontrak pemain muda dengan Southampton saat dirinya berusia 16 tahun. Dan selepas itu, ia pun bergabung dengan tim muda untuk memperkaya keahliannya. Hari demi hari berlalu setelah 2 tahun bermain di tim muda. Akhirnya, kesempatan untuk mencicipi tim utama pun tiba. Di 26 Maret 1988, di usianya yang masih 17 tahun, Shearer akhirnya melakoni debutnya saat Southampton bertemu Chelsea. Saat itu, Shearer masuk dari bangku cadangan menggantikan Danny Wells. Usai melakoni debutnya, Shearer pun bisa dikatakan tersenyum lebar, sebab mimpinya sebagai pesepak bola profesional mulai diraihnya. Dan 2 minggu setelah melakoni debutnya, Chris Nicholl, pelatihnya saat itu,
memberikan kesempatan lebih untuk Alan Shearer menunjukkan kualitasnya. Shearer dipercaya tampil sebagai starter saat Southampton menjamu Arsenal. Diberikannya kesempatan tampil sebagai starter, Shearer pun paham bahwa itu adalah kesempatan yang harus dioptimalkan dirinya. Dan benar saja, Alan Shearer benar-benar mengoptimalkan kesempatannya itu. Cross the far side, and there's Shearer! Shearer has scored! Turned into the middle, and there it is! Superb goal by Shearer! Back in, and Shearer's there, and Shearer's got a hat-trick! Di depan ribuan pendukung Southampton, di usianya yang masih 17 tahun, Shearer berhasil mencetak hat-trick di pertandingan keduanya. Dan yang lebih spesialnya lagi, ia berhasil mencetak rekor baru melalui hat-tricknya itu. Ia berhasil menggeser rekor Jimmy Greaves yang telah bertahan selama 33 tahun sebagai pencetak hat-trick termuda. Shearer menciptakan hat-tricknya itu di usia 17 tahun 240 hari. Dan dengan keberhasilannya itu, Shearer dalam sekejap langsung menjadi pusat perhatian dari berbagai media dan tentunya dari klub-klub pesaing yang ingin mendatangkannya. Melihat situasi yang berubah sedemikian cepat, manajemen Southampton dan Chris Nicholl dengan cepat memagari striker mudanya. Alan Shearer diberikan kontrak baru dengan nilai £18.000. Akan tetapi, selesai menandatangani kontrak baru, selesai namanya melejit, Shearer malah lebih sering bermain untuk tim cadangan Southampton. Di musim pertamanya itu, Shearer hanya tampil sebanyak 5 kali. Memasuki musim 1988-1989 sebagai pemain muda, tentu harapan terbesar Shearer adalah tampil reguler di tim utama. Namun sayangnya, pada musim keduanya ini, kenyataan yang didapatkannya tak beda jauh dengan musim sebelumnya. Pada musim keduanya ini, Shearer hanya memainkan 10 pertandingan. Hingga akhirnya, setelah mengumpulkan 15 pertandingan dari 2 musim, Shearer akhirnya merasakan bagaimana rasanya tampil reguler sepanjang musim. Di musim 1989-1990, di musim ketiganya berseragam Southampton, Shearer berhasil meyakinkan Nicholl untuk memainkannya sepanjang musim. Ia berhasil tampil sebanyak 23 kali dan juga berhasil mencetak 3 gol di Premier League. Selepas memainkan musim yang menyenangkan, di musim-musim berikutnya, Shearer makin menjadi-jadi. Dia makin menunjukkan kualitasnya. Dengan penampilannya yang apik itu, ia pun makin diburu untuk didatangkan. MU dan Blackburn Rovers menjadi tim terdepan yang ingin sekali mendatangkannya. Saat itu, aku bersama istriku yang sedang hamil 7 bulan bertemu dengan Kenny Dalglish dan Ray Harford. Mereka membicarakan tentang rencana masa depan Blackburn, dan aku masuk dalam rencana itu. Selesai melakukan pertemuan, Shearer pun berjanji akan memberikan jawaban 3 hari setelahnya. Hingga akhirnya, 3 hari pun berlalu, Shearer menepati janjinya. Ia memberikan sebuah jawaban yang membuat Dalglish dan Harford tersenyum. Di Juli 1992, Alan Shearer resmi bergabung bersama Blackburn dengan nilai transfer 3,6 juta pounds. Dan selepas itu, perjalanan baru Shearer pun dimulai. Di musim 92-93, di musim pertama kalinya era Premier League bergulir, Shearer langsung tancap gas bersama Blackburn Rovers. Meski hanya bermain setengah musim saja karena mendekap cedera ACL di lutut kanan, tetapi Shearer berhasil mencetak 16 gol dan 4 assist di Premier League. Dan selepas dirinya sembuh dari cedera, di musim keduanya berseragam Blackburn, Shearer benar-benar menunjukkan keahliannya dalam urusan mencetak gol. Di musim 93-94, Shearer berhasil mencetak 31 gol. Yang dimana berkat gol-golnya itu, Blackburn berhasil finish di peringkat kedua pada akhir musim. Memasuki musim 94-95, di musim ketiganya ini,
Shearer mendapatkan rekan baru di lini serang, yaitu Chris Sutton, yang dimana duet mereka dinamai SAS. So, back into the middle and a goal from Shearer. Meski berduet dengan pemain baru, Shearer tetap menunjukkan kapabilitasnya sebagai striker tajam. Ia berhasil mencetak 37 gol dari semua ajang. Dan dengan 37 golnya itu, Shearer akhirnya mendapatkan apa yang diinginkan sebagai seorang pesepak bola, yaitu gelar juara. Di musim 1994-1995, bersama Blackburn, Shearer berhasil memenangkan Premier League untuk pertama kalinya. Dan selain memenangkan Premier League, berkat 37 golnya itu, Shearer untuk sekali lagi mematahkan rekor Jimmy Greaves. Sebuah kehormatan dan keistimewaan jika nama saya disandingkan dengan Jimmy Greaves. Saya tidak pernah menargetkan rekor apapun. Saya hanya ingin menikmati sepak bola setelah saya cedera lutut kanan. Jika Shearer melakukan itu semua hanya ingin menikmati sepak bola, maka ia benar-benar sangat menikmati setiap pertandingannya tanpa ada beban sekalipun di pundaknya. Terkecuali satu hal yang mungkin membebani pikirannya, yaitu rumahnya. Newcastle United, klub impian masa kecilnya yang telah ia tinggalkan sejak pertama kali menerima pinangan Southampton untuk memulai karir profesionalnya. Setelah memulai karir atas dasar memenuhi hasrat pikirannya, hatinya pun perlahan mengalahkan egonya. Dan itu semua terjawab di musim 96-97. Setelah bertahan semusim di Blackburn usai juara, akhirnya Alan Shearer pulang ke rumah ke Newcastle United. Bergabungnya Shearer dengan Newcastle pun membuat Tun Army senang. Tapi di lain kubu, fans Blackburn sakit hati dan mereka menganggap Shearer tidak loyal terhadap klub. Beberapa pemain dikritisi karena dianggap tidak punya loyalitas. Tapi saya sudah lama ingin pulang ke rumah dan bermain untuk klub yang saya idolakan, dan saya pikir itu bukanlah tindakan kejahatan. Dan ternyata selain fans Blackburn, rupanya ada beberapa pihak yang sakit hati juga. Mereka adalah klub-klub yang ingin sekali mendatangkannya. Dua di antaranya adalah Real Madrid dan MU, yang untuk kedua kalinya berupaya keras mendatangkan Shearer. Saya sudah melakukan segalanya, dan saya pikir Shearer akan datang pada kami. Tapi tidak lama kemudian pemilik Blackburn berkata kepada saya bahwa dia tidak ingin ke Old Trafford dan lebih memilih pulang ke Newcastle. Dan kegagalan mendapatkannya adalah penyesalan terbesar saya, ucap Fergie. Meski memilih Newcastle, tapi di lain sisi, Shearer pun sebenarnya juga tergoda untuk berseragam setan merah. Namun keputusannya sudah bulat, bahwa ia ingin menuntaskan apa yang seharusnya dituntaskan. Tentu saja saya tergoda untuk bergabung dengan United, tapi keputusan saya sudah bulat. Saya ingin menyelesaikan impian masa kecil saya untuk bermain di sana, dan mungkin juga mengakhiri karir di sana, di Newcastle United. Dan keputusan Shearer bergabung dengan Newcastle pun membuat seluruh kota senang, terutama manajemen klub yang berhasil mendapatkan Alan Shearer di usia emasnya. Selain itu, kedatangannya pun juga memunculkan harapan besar untuk The Magpies yang ingin bersaing dengan klub-klub papan atas di Premier League. Dan harapan itu semakin nyata ketika Shearer memulai musim pertamanya berseragam Newcastle. Pada musim 96-97, Shearer berhasil membantu Newcastle menempati peringkat kedua di akhir musim. Meski hanya mampu membawa Newcastle menduduki peringkat kedua, tapi untuk urusan mencetak gol beda cerita. Shearer untuk sekali lagi menjadi pencetak gol terbanyak di Premier League dengan 25 gol. Namun sayangnya, setelah 3 musim berturut-turut memenangkan Premier League Golden Boot, dirinya harus merelakan penghargaan itu diraih pemain lainnya pada musim 97-98. Karena pada musim keduanya berseragam Newcastle, Shearer kembali mendekap cedera. Meski demikian, di musim keduanya ini, ia berhasil mencetak 5 gol di FA Cup. Dan berkat 5 golnya itu, Newcastle mampu menembus partai final
Tapi sayangnya, Arsenal lah yang keluar sebagai juara di FA Cup usai menaklukkan Newcastle dengan skor 2-0. Dan ternyata kekalahan di partai final kembali terulang di kompetisi yang sama. Newcastle, untuk sekali lagi, harus merasakan kesedihan karena kalah di partai final FA Cup dari Manchester United di musim 98-99. Meski harus menelan pil pahit, tapi di musim 98-99, Alan Shearer kembali menunjukkan kepuasannya di mulut gawang lawan. Dirinya berhasil mencetak 21 gol. Good ball, Alan Shearer. Magnificently done. Namun sayangnya, meski dirinya telah berhasil kembali ke top performanya, tetapi tidak ada satupun gelar juara yang berhasil ia dapatkan bersama Newcastle. Kendati demikian, meski nihil gelar juara, tetapi tidak membuat cinta Tun Army kepadanya luntur. Alan Shearer tetap dilulukan berkat cintanya terhadap Newcastle dan juga berkat gol-golnya yang akhirnya terhenti usai dirinya memutuskan gantung sepatu pada tahun 2006. Jika ditanya seberapa besar cinta Shearer terhadap Newcastle, jawabannya adalah ia mampu menolak MU, Real Madrid, dan klub-klub besar lainnya hanya untuk Newcastle United. Dan jika ditanya berapa banyak gol yang telah dicetaknya, jawabannya adalah ia masih menjadi pencetak gol terbanyak di Premier League hingga video ini dibuat. Dan jika ditanya seberapa hebat Alan Shearer, jawabannya adalah apakah 260 gol di Premier League masih belum menjadikannya hebat? Kalau belum, berarti Batistuta tidak perlu bercerita panjang lebar kalau Del Piero mengagumi Shearer. Dan para penyerang Juventus saat itu tidak perlu menonton bagaimana cara Alan Shearer bermain. Dan kalau itu semua masih belum menjawab seberapa hebat Alan Shearer, berarti untuk apa Premier League memilihnya untuk menjadi 2 pemain pertama yang masuk di Hall of Fame Premier League? Dan kalau itu semua masih belum menjawab, tolong tulis di kolom komentar kenapa Alan Shearer tidak hebat. Itulah sepenggal perjalanan dari Alan Shearer, sang pencetak gol terbanyak di Premier League. Jika kalian suka dengan kisah kali ini, jangan lupa beri dukungan kalian dengan cara like, share, dan subscribe channel nomor 21. Dan kalau kalian ingin mengetahui kisah dari pesepak bola lainnya, silakan tulis saran kalian di kolom komentar. Terima kasih.